إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal pemangku manakib Bapak siapa? Bapak Salihin Budi Santoso beserta keluarga, Ashabul Mursyid Wakilul Talqin Kiai Haji Tariq Siraj, para imam-imam khataman, Ketua EDLD TQN Kabupaten Mojokerto, LDTKN Kabupaten Jombang, para ikhwan, akhwat Thariqah Al-Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Surya Raya yang eksis bermursyid kepada Abah Anam Syekh Ahmad Sahibul Wafatihil Alif. Uhaikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul 'azamati wal jalal. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu sadiqul maqam. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi khairi suhbin wa ala. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'atihi wa bimudawamati dzikrillah al-thabitul musalsal ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi qala afdalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Segala puja dan puji di setiap detak jantung kita, tarikan nafas kita hanya milik Allah. Tersebab nikmatnya menjadi sempurna amal saleh. Tersebab karunia-Nya turunlah segala kebaikan dan keberkahan. Dengan taufik-Nya akan meraih kemenangan segala tujuan, niat, maksud. Al-Fakir berwasiat pada seluruh hamba Allah yang hadir, bertakwalah kepada Allah dan melaksanakan ketaatan kepadanya, serta mudawamah zikrullah
yang tetap tersambung mata rantainya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Hadratis Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin kepada Abah Sepuh Hadratis Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, kepada Syekh Ahmad Talha bin Talaquddin Kali Sepuh Cirebon, kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar, kepada Syekh Syamsuddin Muradi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda, zikir yang paling utama aku dan seluruh nabi sebelumku, la ilaha illallah. Hadratis Syekh Ahmad Sahibul Wafa menulis kitab Miftahus Sudur, kunci pembuka dada. Bahagian yang terluar dari manusia itu namanya dada. Baru nanti masuk ke dalam kalbu, baru masuk ke dalam fuad, baru masuk lagi ke dalam syagaf, baru masuk lagi kepada lubuk, lubuk hati yang terdalam dari bahasa Arab. Baru masuk kepada sir. Disitulah aku ada, Allah ada. Jadi nggak salah kalau Ebit mengatakan Tuhan ada di dalam dada ini. Beliau mengatakan, di antara segala macam nikmat Allah yang bertebaran di muka bumi, di langit, nikmat yang paling besar zikrullah. Itu nikmat yang paling besar. Harta kita punya, kedudukan kita punya, semua fasilitas dunia kita punya, bahkan ilmu selevel ajengan, kiai, habib, semua dia punya. Tapi kalau tidak bisa berzikir, hampa hidupnya. Nikmat yang terbesar, kata Abah, nikmatul dzikr. Karena cikal bakal yang mendasar diciptakannya manusia, liya'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun, kama qala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Gusti Allah berfirman, tidak kuciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah, kata Kanjeng Syekh, makrifat kepada Allah. Adanya syariat, adanya hakikat, ada yang nampak, ada yang tersirat. Melulu syariat, kosong jiwanya. Karena di balik syariat ada hakikat. Melulu hakikat, tidak ada syariat, maka akan menjadi zindik. Lahirnya muslim, batinnya kafir. Tidak akan ketemu ini antara syariat dan hakikat, tidak akan ketemu kalau tidak ada tarekat. Tarekat itulah mempersatukan antara syariat dengan hakikat. Melulu kita sholat, syariatnya benar, bahasa Arabnya fasih, lebih fasih dari bahasa Arab, hafiz Quran,
kisah nyata yang saya alami ketika diundang ceramah di salah satu masjid besar di Bogor. Imamnya hafiz Quran. Bangun dari sujud, mau berdiri, apa yang dibaca? Al-Fatihah kan? Fatihahnya lupa, yang dibaca surat. Fatal kan? Fatal gak salahnya? Fatihah gak dibaca, dia baca surat, sah salatnya? Hafiz Quran. Dari perjalanannya hanya melulu syariat. Nggak menutup kemungkinan bisa jadi teroris. Orang syariatnya perang yang paling utama melawan orang kafir kan syariat. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru usai dari perang kecil. Sahabat langsung emosional, Rasulullah, istriku mati, anakku mati, hartaku habis, kau masih katakan ini jihad kecil. Kok jihad kecil? Ada jihad akbar. Kalau jihad perang ada batasannya. Melalui pedang, melalui pistol, melalui bambu runcing. Ada batasan. Selesai perang, selesai kan? Balasannya surga. Jihadul akbar, jihad yang paling besar, jihadun nafsi. Bagaimana mengendalikan musuh yang ada di dalam diri, nafsu. Di dalam tanbir itu dibaca setan dan nafsu, setan dan nafsu, ditutup iblis. 2 kali disebut bergandengan antara setan. Perhatikan bahasa tanbir, jerok itu, dalam itu. Pak Harto itu mau menjadikan landasan negara, abang nggak mau. Jadi setan, nafsu, 2 kali disebut setan, nafsu. Yang kelima iblis. Iblis itu enggak begitu apa? Sangat halus dia masuk ke dalam batin seseorang. Punya sifat ujub, merasa bangga dengan ibadahnya, merasa heran dengan ibadahnya, kok bisa timbul nafsu. Itu perang yang besar. Ada batasnya? Enggak ada batasnya, enggak. Kalau perang jihad itu kecil, ada batas. Kalau jihadun nafsi, mengendalikan nafsu, enggak ada batasnya sampai mati. Makanya yang didapatkannya bukan surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga berseri-seri ketika dia menatap wajah Tuhan di dalam surga. Ilahi anta maksudi walidhokan. Allah yang aku tuju, bukan surga, apalagi dunia. Surga aja yang didam enggak. Anta maksudi semua engkau yang kutuju. Waridhoka matlubi, redokmu saja yang kucari. Biarlah aku ini masuk neraka, asal redokmu ada. Ibrahim dibakar dapat ridho Allah. Api menjadi dingin. Waraskah Nabi Ibrahim ketika mau dibakar? Waras.
Sadar kalau api itu membakar. Sadar, berarti dia waras. Artinya Nabi Ibrahim tahu kalau api itu membakar. Kenapa Nabi Ibrahim berani masuk ke dalam api? Nabi Ibrahim sadar, api itu makhluk, bukan Tuhan. Api itu tidak yuhyi wa yumit, tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Yang menghidupkan dan mematikan Gusti Allah. Begitu dia masuk ke dalam api, Jibril alaihissalam datang. Apa kata Jibril? Aku tolong kau dari api. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim menerima tawaran Jibril, nggak salah karena Jibril utusan Allah. Kenapa dia nolak, Pak? Jibril, kau juga makhluk. Kau juga makhluk. Itu kalau sudah ketuhanannya menyatu dengan Allah. Manunggalin kaulah Gusti. Keluarlah ucapan itu. Hasbunallahu wa ni'mal. Jibril ditolak. Keluarlah. Cukup bagi kami hanya Allah saja. Ketika kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, nalar pikiran kita itu udah nggak berpikir lagi. Syariat sudah tidak ada, udah puncaknya hakikat. Puncaknya hakikat. Karena Nabi Ibrahim sudah menyatu dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami hanya Allah. Dia sebaik-baiknya. Barulah Allah seakan-akan mengatakan, Qul ya narukuni bardan wa salam ala Ibrahim. Seakan-akan Gusti Allah mengatakan, hei api, engkau makhlukku. Aku ciptakan engkau memang wataknya panas, membakar. Tapi khusus kepada hambaku yang hasbunallah. Jangan. Khusus buat Ibrahim saja. Karena dia harus sandarkan hasbunah ke Allah. Bukan ke makhluk lagi. Jibril aja ditolak. Itu ketauhidan. Maka seorang ikhwan begitu dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbun. Udah gak berpikir lagi. Hilang semua. Sandarkan semuanya kepada Allah. Jangan sampai hasbunallah mulai wakil tapi masih berpikir gimana besok dagangan apa laku gak ini, gimana nih, udah nggak berpikir lagi gitu. Tugasku hanya jualan, menggugurkan kasar, ini harus dilakukan. Nggak bergantung aku sama jualan ini, aku nggak bergantung kepada dagangan. Terbayang oleh kita kalau orang dagang bergantung rezekinya sama dagangannya. Tukang es pasti doanya panas. Ya Allah bikin panas, bahkan melebihi Surabaya. Saya udah nggak ngerti lah gimana mandi. Oyen. Berbeda sama tukang bajigur. Turun hujan. Yang repot tukang gali kubur tiap hari ditanya, matikan orang cepat ya Allah. Kemarin COVID. Karena dia bergantung sama kerjanya. Kok sepi, nggak ada yang mati. COVID Selesai. Aku maunya COVID dulu ini. Karena dia bergantung sama orang mati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dahsyat. Karomah guru itu keluar. Nah, jangan ujuk tuh kalau udah ada karomah abah.
udah bersemayam kepada ikhwan yang bersandar. Abah mengeluarkan maklumat hari Jumat pagi dipanggil salah satu putranya, Kiai Haji Baban Ahmad Jihad. Sini, nih, baca sesudah baca doa. Sempat nanya, Haji Baban sempat nanya, apakah ada tulisannya, Bah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tulisannya kan jami'an. Enggak, segitu saja. Itulah seorang muslim. Berpegang teguhlah kamu semua, itu jamak. Jadi nggak boleh sendiri-sendiri, ikhwan. Ayo berjamaah. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Siapa tali agama Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Sahabat. Siapa lagi? Tabi'in. Siapa lagi? Tabi'ut tabi'in. Siapa lagi? Sampai kepada guru mursyid. Itu yang disebut hablullah. Karena kalau seorang berdoa itu banyak obsesi, Pak. Pasti manusiawi. Ya Allah, berikan aku duit yang gak berseri. Ya aku tuh duit dari lu kan gak ada seri. Ya Allah, berikan aku duit yang triliun, kalau bisa teralala. Dia lupa, begitu dapat duit langsung kena penyakit kayak Muhammad Ali. Parkinson. Bisa dipakai duitnya. Salah doa itu. Salah doa. Di zaman Rasulullah itu ada sahabat yang salah doa, Pak. Rasulullah berpidato, azab Allah di akhirat lebih besar daripada azabnya di dunia. Betul? Betul. Ini orang sahabat. Oh, kalau begitu, ya Allah, agar engkau tidak mengazabku di akhirat, aku terima azabmu di dunia. Sekilas benar loh, Pak. Azab di akhirat itu Allahu Akbar. Nabi Adam baru turun di bumi aja minta api secuil atau secuil semenel, kebakar tuh. Bilal mau aja, mau qomat, tar dulu Bilal, panasnya lain. Rasul kasyaf, ada apa ya Rasul? Pintu neraka terbuka selobang jarum. Selobang jarum, dah itu Surabaya tuh. Panas, selobang jarum. Akhirnya ini sahabat jatuh sakit. Tabib nggak bisa ngobatin. Nggak bisa. Datang Rasulullah. Ada apa? Begini ya Rasul. Aku berdoa, ku terima azab Allah di dunia agar tidak diazab di. Waduh, sampean triben ini doanya. Keluarlah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baca doa ini. Itu asal doa Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa harus diterjemahkan kebahagiaan sih? Berilah kami kebahagiaan di dunia. Terjemahan gitu ya. Oke, hasanah kebahagiaan bukan pakai hasanah. Kebaikan. Hasanah itu kebaikan. Berilah aku kebaikan di dunia. Kalau sudah dapat kebaikan pasti saadah, kebahagiaan. Kenapa jadi diterjemahkan kebahagiaan di dunia? Hasanah kan bukan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu saadah. As-sa'adatu hahuna. Itu Rasulullah. Kebahagiaan itu ada di sini, di batin. Kenapa diterjemahkan hasanah?
sembuhlah itu orang. Sehingga ulama-ulama sufi saking hati-hatinya selalu dalam doa ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, supaya mengcover kalau doa kita salah doa apa? Iya, salah doa. Bahkan saking hati-hatinya setiap satu doa Rabbana atina fid dunya, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana atina fid dunya, Rabbana iftah bainana, Rabbana, sampai saking hati-hatinya jangan sampai. Yang nggak salah itu kan ijtihad, Pak. Kalau kita kan cukup di ujungnya aja kan. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina, Rabbana anzilna mudra, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi begitu. Kalau sudah iblis yang masuk ke dalam batin halus, ujub, merasa bangga, hawa nafsu yang diperturutkan. Nah, perjalanan tarekat inilah yang mempertemukan antara syariat dan hakikat. Buya Hamka, Allah yarham, setelah bertemu dengan pemirsa Abraham, beliau mengatakan, antara seorang abid dengan ma'bud Allah harus ada jalan yang ditempuh. Jalan itulah bernama tarekat. Selama Anda tidak menempuh tarekat, Anda nggak akan ketemu Allah. Cuma tahu Allah saja, pencipta. Tahu Allah itu pengasih penyayang. Sudahkah dirasakan kasih sayang Allah? Sudah, kalau lagi megang duit. Sudah, kalau lagi senang. Sudah, kalau proyeknya berhasil. Allah lagi sayang. Lagi susah? Waduh, Allah kejam bener. Jadi tarekat berkali-kali, masih jadi ojek online mulu. Kapan? Kata Pak Ustadz, Pak Yaya, Potaman itu dahsyat. Kok saya berkali-kali online mulu, ojek online lagi, Grab lagi, Gokar lagi. Lama ya? Lama? Zaman Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada orang begitu tuh. Enak ya kalau hidup di zaman wali. Minta aja ke Abah. Memang mati Abah. Siapa bilang Abah mati? Sekelas orang muslim mukmin yang umum saja, ketika kita ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlal diyar. Begitu kan? Begitu bukan kalau ziarah kubur? Ya. Berarti kalau baca salam, mati apa hidup mereka di sana? Hidup. Bung baca salam, assalamualaikum ya ahlal diyar ya ahlal kubur. Hidup mati. Kalau mati nggak ada baca salam, nggak ada salam. Buat apa salam itu? Percuma. Kalau Rasulullah mengajarkan biar ziarah kubur baca assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlal diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Dialog kan? Mati hidup. Suatu malam Aisyah nyari Nabi. Rasul kemana? Yang namanya peyempuyan. Tetap perempuan dimanapun Pak. Dibuntuti Rasul. Memang Rasul malam-malam beli rokok. Masa Rasul beli rokok? Nggak ada. Mau tahu? Aisyah itu ada suuzon kenapa? Aisyah, ya, sedang apa kau? Sedang ngikutin kamu. Kalau bahasa di plesetin, jangan-jangan kamu pergi ke rumah janda. Kira-kira gitulah bahasa ini. Apa keluar? Sesungguhnya setanmu sudah menguasai ruhmu. Bukan kamu setan, setan sudah menguasai jiwamu sehingga kamu buruk sangka kepada setanku ya Rasul. Ya, inna lil insani qarinun minal jin.
Sesungguhnya bagi semua manusia ada qarin, pendamping dari setan, dari jin. Juga Anda ya Rasul, ya aku pun begitu. Ta'ani Allah, Allah menolongku. Aku sudah Islamkan, aku sudah tundukkan qarin dalam diriku, maka qarinku tidak akan pernah merintah yang jahat. Makanya di dalam diri manusia di samping ada qarin, ada namanya tiflul ma'ani. Ruh yang kudus, ruh yang bersih, suci. Ketika mengambil perjanjian ahdullah di alam azali, wa id akhadha rabbuka min bani adam dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ruh manusia berada di alam azali, di alam kosong, nggak ada apapun dan siapapun kecuali ruh, kecuali arwah, hanya bersama Allah. Bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Ya, kami menyaksikan engkau Tuhan. Jadi nggak ada roh yang kafir. Fitrah semua roh itu suci, sesuci-suci. Ma min mauludin yuladu ala fitrah. Ini sering dibacakan hadis ini oleh para mubalik. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini di atas fitrah. Fitrah kan terjemahnya suci. Ya. Suci tidak bawa dosa. Bukan. Fitrah di situ sudah fitratul tauhid. Sudah tauhid, sudah beriman, nggak ada yang kafir. Roh. Belum ada cangkang. Semua roh itu muslim. Maka Rasulullah mengatakan, ana minallah wal mu'minuna minni, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katakan cakap? Aku ini tercipta dari Allah karena aku adalah ruh yang langsung Allah ciptakan, jadilah ruhku. Nabi Adam 40 tahun dia dosa, kesalahan cuma satu. Umur 1000 tahun kesalahannya satu, doanya pendek, robbana zolamna anfusana. Tobatnya 40 tahun. Kita umur 65, dosa 60, doanya panjang, tobatnya 15 kali. Sok Astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Berapa kali? 3 kali 5? 15. Bilang 15. Tobatnya cuma 15, dosanya berarbek, doanya panjang. Nabi Adam umurnya 1000 tahun, dosanya cuma 1, tobatnya 40 tahun. Doanya pendek, robbana zolamna anfusana. Diterima tobatnya Nabi Adam. Lah, lamma iqtarafa Adam min khati'atihi. Dan kala Nabi Adam mengakui berbuat kesalahan dan dosa, itu pun bukan memakan, mencicip. Dzaqah itu kalau bahasa Arab gini, mencicip doang. Udah gitu kita dididik sama guru agama dari zaman dulu, buah khuldi. Oh iya, buah khuldi itu karyanya iblis, bukan buatan Tuhan. Kalau Allahnya bilang wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, ada kata khuldi? Jangan kamu berdua dekatin syajarah ini, kamu nanti orang yang berdosa. Ada kata khuldi? Iblis bilang. Tuh, iblis kan memutarbalikkan fakta. Arti kata iblis itu memutarbalikkan fakta. Dan ini buah namanya khuldi.
Huldi artinya abadi. Jadi kalau kamu makan, kamu abadi di sana. Itu nyanyian setan seruling iblis. Ada orang Arab gak di sini? Nyanyian setan yang dinyanyikan oleh orang Arab gitu. Wan, kenapa gak sholat? Wah, belum 57. Kan perintah sholat umur 57. Jadi belum 57 buat apa sholat? Rasul kan sholat 57. Nah kalau dia mati duluan, pulang haji, Masya Allah ada malaikat. Haji gak sholat, udah banyak pahala anak. Masjidil Haram 100 pahala. Anak hitung sehari udah 500.000 pahala. Dikali berapa hari di Mekah itu? Bisa 8 hari kan? Jadi anak pulang udah banyak pahala. Jadi gak perlu sholat dulu. Nah itu nyanyian setan seruling. Di dalam tarekat ada man qala la iku wa maddah la ilaha illallah kufira hudimat arba'atu alafin minal kaba'ir. Hati-hati orang tarekat nih, ngaji yang benar. Bila seorang mengucapkan la, dipanjangkan la-nya, hancur 4.000 dosa besar. Ajibnya, ajib. Oh, ajib tuh. Dosa besar loh, bukan dosa kecil, Pak. Membunuh, berzina. Kira-kira 4.000 dosa besar orang penjahat sejahat. Saya yakin nggak ada sih sampai 4.000 dosa besar. Bukan dosa kecil. Kalau dosa kecil rajin lah, bohong ya kan, ngebohong diganti pandai-pandai diplomasi, pandai bohong itu sebenarnya. Cuma bahasanya diperhalus. Pak Haji pandai-pandai ngomong lah, pandai-pandai bohong itu sebenarnya. Kenapa kita nggak mau mengatakan kalau ada yang cari saya, bilang saya lagi istirahat, nggak mau diganggu. Wah nggak enak. Bilang saya pergi padahal tidur, bohong. Lalu tanya, kalau ya Rasul, kalau andai kata orang itu tidak punya dosa 4.000 li abawaihi wali jiranihi. Kalau orang itu nggak punya 4.000 dosa besar, Bu, buat siapa? Buat kedua orang tuanya. Buat siapa lagi? Tetangganya. Siapa lagi? Keluarganya. Jangan dianggap remeh, hadis. Itulah yang namanya fungsi guru mursyid. Jadi nggak mati. Yang mati cangkang, ruhnya nggak mati. Ya, di dalam sholat 2 kalimat syahadat itu ditaruh di belakang. Kudu tawasul dulu. Makanya Nabi Adam tobatnya diterima, dia ngomong Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfir dzunubana wa khatayana. Kalau bahasa syariatnya, ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kan mintanya ke Allah. Kenapa dibilang syirik ya Rabbi bil Mustafa? Ini Wahabi ngerti bahasa Arab apa gimana? Ya Rabb siapa? Allah. Nabi Adam itu berdoanya, ya Allah, dengan hak kebenaran Muhammad, ampuni dosa dan kesalahan kami. Allah tanya, min aina arafta Muhammadan ya Adam. Kalau bahasa gaul, jangan sotoy wadam. Tahu-tahuan lu sebut-sebut Muhammad. Tahu dari mana? Tatkala engkau menghembuskan ruh ke dalam diriku, aku bangun. Ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban Allah Muhammad, Allah Muhammad,
Allah Muhammad. Tatkala engkau meniupkan ruh ke dalam diriku, aku melihat di tiang-tiang arsy-Nya tertulis nama Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nah, itu yang jadi tradisi di masjid, sudah tulisan Allah Muhammad. Betul hai Adam. Kata Adam, aku nggak tahu siapa Muhammad. Nabi Adam tuh nggak tahu siapa Muhammad, tuh nggak tahu. Tapi yang aku tahu, Allah Tuhanku. Muhammad ini siapa aku nggak tahu. Tapi kalau berdampingan denganmu, ini bukan makhluk sembarangan. Maka aku coba bertawassul kepadanya. Gitu. Ada tawassul. Frekuensi channel gurem, pakai ke channel yang bagus, tak mursyid, baru ke Allah bisa. Ana madinatul ilmi wa babuhu ali. Aku ini kotanya ilmu. Nabi kotanya lautan ilmu. Aku lautan ilmu. Pintunya Ali bin Abi Thalib. Makanya 12 sifat tadi, 12 sifat itu dua pada Allah, Taron Ghaffaron. Allah menutup aib, Allah mengampuni dosa. Mursyid Syekh Abdul Qadir Abah memiliki sifat Sattaron Ghaffaron. Tahu kita punya dosa. Beliau sudah sampai muhakkik. Ada orang bergaju dari Jakarta datang ke Abah, saya tobat, Abah tobat. Saya nggak mau minum lagi, saya nggak mau judi lagi. Bagus atuh kalau masih begitu. Nggak ada kata jelek, baik. Satu Abah, awewe nggak bisa dicegah. Iman kuat, imin yang susah, Pak. Bagus satu. Masih dibilang bagus. Kok bagus, Pak? Kan ngaku dosa. Kalau udah sampai afal Allah, ya Allah. Tapi nanti kalau mau main perempuan di Jakarta, jangan sampai tahu apa, ya. Pulang Irak itu. Nggak ada kiai yang membolehkan begini. Ini baru guru saya udah ditalkin ya, udah ditalkin ke Abah. Kan langsung ditalkinkan. Kalau ditalkinkan, makanya ruhnya itu ada dalam pengawas mursyid. Mantap, Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu. Biar muridku buruk, aku yang menutupnya. Ya kan? Bilang muridku ada di masyrik, aku ada di maghrib menutup. Masuk ke hotel, checking, panggil perempuan, Abah lucu. Halusinasi. Pindah hotel lagi, datang Abah lagi, pindah hotel lagi, datang Abah lagi, tobat, langsung sekali jadi sholat. Itu yang dilakukan laula burhana rabbi. Yusuf suka sama Nabi Yusuf, suka sama Zulaikha. Suka normal, karena suka perempuan. Kalau emang suka laki nggak normal namanya. Yang bilang suka siapa? Quran. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha seneng banget. Apa sih terjemahan hammat itu? Dudu. Kalau Sunda bilang dudu banget. Kalau Jawanya pecah. Sem-sembilan. Dan Yusuf pun suka. Jadi yang laula burhana rabbi, sekiranya Yusuf tidak melihat burhan yang nampak, yang nyata. Siapa? Nabi Yakub hadir pada waktu. Itulah fungsi daripada guru mursyid. Sadar dalam sholat itu nggak bisa ditentang. Wahabi Salafi mau merubah bacaan sholat itu sendiri karena nggak mau salam ke Nabi. Bener, saya mau bukan fitnah. Makanya santri-santri ini kalau bapak-bapak jangan sembarangan beli buku terjemahan, jangan.
ada 300 kitab yang sudah diedit oleh si Wahabi. 300 kitab. Mudah-mudahan mereka dengar saya. Kalau dengar saya ajak diskusi. Bukan fitnah, bukan hoax. 300 kitab kuning diedit sama Wahabi Salafi. Kalau penterjemahkan dia kan nyari duit. Nah, Bapak baca terjemahan udah nggak asli lagi. Salah satunya Sahih Bukhari ada babul barokah. Di dalam Sahih Bukhari ada bab barokah. Maimunah lagi tidur siang, Nabi di keringatnya ditadain gitu sampai Nabi bangun. Buat apa kamu? Keringat aku. Buat minyak wangi. Oh ya. Bid'ah kamu, sesat kamu, kan aku bukan Tuhan. Enggak, Nabi nggak ngomong begitu. Ketika minum airnya pada berebutan. Bahkan tabi'in, dia kan nggak ketemu Nabi. Tabi'in kan nggak ketemu Nabi, yang ketemu Nabi sahabat. Ada sahabat namanya Anas, dia hidup panjang sampai zaman tabi'in. Anas, engkau tanganmu sudah dipakai, dipegang Rasul, diambil tangan si Anas, dicium, barokah. Banyak keterangan itu. Siapa bilang? Barokah. Ka'bah, orang berebut di Ka'bah, syirik. Dari mana? Syirik. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Hoi, itu ayat dikemanain? Bangunan yang ada pertama kali di dunia, Ka'bah, ada barokahnya. Maka dari itu, faidul barokat akan didapat ketika kita khidmatul mursyid, taat, patuh, khidmat, loyal kepada guru mursyid. Itu nomor 1. Jangan ragu, jangan ragu kepada Allah. Tadi dibilang, ayo baca, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, terus assalamu alaika ayyuhan. Ngomong ke siapa? Ke Nabi. Kalau bahasa assalamualaikum gini, assalamualaikum yang Haji Muhammad Ali. Oh hadir, hajamu alaika. Bukan nggak ada, Kak, dialog. Tiap hari kita berdialog kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Ayuha harkut tandi, dekatnya. Kalau udah ayuha itu teramat dekatnya kita. Tapi naik-naik kita ke Nabi ya. Ada apa ya? Padahal itu dialog. Udah banyakin zikir kan, dapat zikir, ya. Zikir malam perpanjanglah. Itu kan tombol hati. Salah satunya apa? Zikir malam perpanjang. Jangan pelit, Pak. Zikir 165. Ya, pelit itu, Pak. Nah itu barokah seorang mursyid. Nah, terus assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum umat Muhammad. Ibadillahi sholihin, tahu Pak? Derajat yang paling rendah itu orang soleh. Sok baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa? An'amallah minan nabiyyin. Kan dibaca dalam salat tarawih kan tuh. Siapa pertama? Wasiddiqin. Orang yang sudah benar sampainya ke Allah. Wasyuhada. Orang yang mati syahid. Syahid ada 2, ada syahid syariat, ada syahid hakikat. Kata Ibn Zun Misri mengatakan, ketika orang mati dengan pedang syariat itu adalah syahid, dan mati dengan pedang hakikat itu lebih daripada syahid. Syuhada ujungnya apa? Salihin, bucin.
Wujud ya? Wujud ya. Itu aja sampai wa ala ibadillahis Soleh. baru syahadat asyhadu alla sattaron wa ghaffar. Pada Nabi Muhammad syafiqon wa rafiqon. Syafiq ulas ya, ulas asih. Tahu ulas asih? Rafiqon lembut, nggak kasar. Nggak maki-maki orang kalau dakwah. Ya kan? Abu Bakar, 2 pada Abu Bakar, udah berapa tuh? 6 kan? Shadiqan wa mutasaddiqan. Abu Bakar itu jujur. Ya. Umar ngikutin Abu Bakar nggak sanggup. Jadi kalau ada mankobah sholat subuhnya dengan wudhu isya, cincai. Siapa yang berat? Enggak berat. Tapi ketika pakai baju serba bagus, ada yang minta, itu paling berat. Kan mankobah gitu kan? Halo? Iya. Ada kan mankobah bulan Syawal kan? Ada. Syekh Abdul Qadir wudhu sholat subuhnya dengan wudhu Bisa. berat, enggak berat siapa bilang? Ada khotaman aja, khotaman, bukan khotaman tam, khotaman yang dibaca, yang ada di buku dibaca semua, itu maksudnya. Khotaman yang ada di buku dibaca, saya nggak bilang tam Pak Kiai, yang tertulis yang dibaca, mulai jam 9, insya Allah beres jam 1-an itu. Jam 1-an ada kerjaan lagi kan kita, mandi tobat, terus saya coba, bisa ikhwan. Tapi kalau ada ikhwan, duitnya banyak, ya kan? Mau ngirim manaki yang merah kegedean, yang biru, aduh, yang hijau, ada yang coklat goceng. Itu pun sebulan sekali. Tapi mau masuk surga, surga mahal Pak. Ayo bilang 5.000 mau masuk surga, bisa. Nah itu, ya. Sekali lagi saya katakan luar biasa. Ini jangan ada ujub gitu. Jangan merasa heran. Kok saya bisa loh zikir banyak? Kok saya bisa khotaman? Kok saya bisa manakib? Jangan. La haula. Ketika Bapak mendapatkan talqin, itu ayat dibacakan tadi, wa'tasimu bihablillah. Karena kalau orang berdoa harapannya terlalu banyak, tutup dengan kalimat masuk ke hati, kembali ke Abah Ano. Jangan kemana-mana, ikutin, nurutin apa yang dikatakan Abah Ano dalam amaliannya, jangan ditambah, jangan diresek, jangan dibuat-buat. Wah, karena Pak Ustadz ini yang membawa saya ke Suryalaya, sesudah nambah Abah Ano, saya tambah Ustadz Rahmat. Oh. Boleh? Enggak boleh. Jangan. Ya. Jadi udah cukup semuanya. Wa masyaihina wa masyaikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina. Itu masyaihina, guru TK, guru SD, guru tata boga, guru skala. Wah, dapat itu. Masa harus disebutin namanya? Khotaman bisa sampai pagi ya tuh. Cukup, itu udah cukup sudah. Saya tutup dengan satu kisah. Ada salah seorang ikhwan didatangi Balia Ibnu Malkan. Siapa itu? Nabi Khidir. Bagus. Didatangi Nabi Khidir. Kalau salaman ini nggak ada dagingnya. Assalamualaikum. Ya cuma Waalaikumsalam. Udah ngobrol biasa aja. Nabi Khidir bingung. Ini orang kok nggak minta sesuatu dariku ya? Kau tahu aku ini Khidir, ya? Orang yang didatangi engkau, Khidir itu green, hijau. Jadi kalau orang didatangin Nabi Khidir, makmur hidupnya, hijau. Jangan ditentang, nggak ada Nabi Khidir. Nabi Muhammad mau dimandikan, yang mandikan itu sahabat loh, yang imannya udah luar biasa. Jangan kau sentuh badan yang suci. Dia Nabi Rasul yang suci. Suci berarti nggak boleh dimandikan, dia udah bersih.
Terkecoh Sayyidina Ali, diam. Iya juga, kira-kira gitu. Diam sampai nggak mau dimandikan. Datang lagi kakek-kakek tua, teruskan mandikan. Itu iblis yang menggoda kalian. Syariat harus ditegakkan. Ini makanya orang tarekat syariat harus tetap ada. Wah, nggak perlu talqin kubur karena sudah ditalqin. Oh, jangan, saya talqin kubur tetap dilakukan, itu kan syariat. Syariat jangan hilang. Nah, begitu Ikhwan datangin Nabi Khidir, kamu tahu Khidir? Ya aku tahu. Kamu gak minta sesuatu dari aku. Orang banyak memburu aku loh. Tuh di Jawa Timur, di Mojokerto, Jombang. Kalau mau ketemu Nabi Khidir, cari masjid jami. Tapi pintunya semua satu. Hesek. Pintunya berapa? Tuh. Ada? Nggak ada. Wah susah itu. Tapi jami masjidnya. Sholatlah Jumat, anak tunggulah sampai asar. Nabi Khidir datang. Maklum mantan pemburu juga. Udah cerita singkat. Ya aku tahu Nabi Khidir. Kau tidak minta sesuatu. Jawab dia apa? Jawab Ikhwan itu. Guru mursyidku cukup segala-galanya. Sudah cukup guru mursyidku segalanya. Sudah cukup khotaman. Gak perlu lagi cari larisnya dagangan. Bagaimana ketemu orang pintar supaya laris dagangan. Sama juga mahkota merah sudah ada di kepala kita. La ilaha sorban hijau sudah ada di dada kita. Maka nggak perlu lagi bawa kayu bakar, nggak perlu lagi minta syariat kesana kemari, nggak perlu lagi minta ini. Nah, itu kalau dipaksakan juga cari uka-uka, bagaimana cara Aceh anti cukur, nanti maharnya 10 triliun, sok nggak bakal berhasil ente, karena di dada ente udah ada mahkota merah dan sok melayang-layang, gagal itu maksudnya. Oh jadi orang tarekat tuh anti syariat? Oh boleh. Pak Jali doakan saya, boleh silakan dibacakan doa. Pak Ustaz tolong bacakan doa, boleh. Di Bogor itu sempat viral loh Pak. Pak Kiai Toras sering mematikan orang yang sekarat. Istri ketakutan. Kenapa kamu takut? Saya kan nanya, taman, saya tarik air. Orang assalamualaikum, masa bulu bukan Ikhwan kita tolak? Jangan atuh. Fa'amal yatimah fala takar. Yang bukan Ikhwan jangan dihardik. Ini Bapak udah 3 hari ngap-ngapan nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Buatan. Terima kasih, mati. Sempat viral sampai istri saya ketakutan. Udah jangan lagi deh. Ya kan dia datang bersyukur mati. Masa orang sehat minum air khotaman jadi mati, itu jadi masalah. Dia sakarat lama matinya. Ini kan hanya wasilah aja. Karomah guru semuanya. Jangan merasa diri. Oh, kalau bukan doaku nggak bisa. Ah itu bahaya tuh, ujung tuh. Begitu doa dikabulkan, Pak Haji Ali, terima kasih banyak doanya. Oh iyalah, kalau bukan saya siapa kamu? Wah, ini nih parah nih. Nggak diomongin tapi terbesit. Barokah aku Maroko menang. Jangan hati-hati, ya. Itu sifat iblis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah. Terus mudah wamah, belum istiqomah, terlalu pede, LD udah istiqomah. Istiqomah itu kelasnya para wali. Mudah wamah aja lah, ya. Mudah wamah terus ikutin petunjuk surelaya, itu yang disebut wa'tasimu bihablillah, ya. Mudah-mudahan dapat karomah. Man hasunat khidmatu wajabat karomatu. Kalau khidmat taatnya kepada guru luar biasa, yang namanya taat jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan direkayasa. Pasti karomah. Kalau udah dapat karomah, masuk lagi ke iblis. Oh, luar biasa saya. Jangan luar biasa. Hati lagi iblis terus kan jihadun nafsi sampai hari kiamat. Mohon
maaf atas segala kekurangan. Terima kasih perhatian. In uridul islah mastata'tu wa ma taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma